Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud bihi azri wa syarikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manam faqad ra'ani li anna syaitana la yatamatsalu bi. Wa qala aidan man idda'a hubban nabiyyi alaihi salatu wassalam min ghairi tiba'is sunnah fahuwa kadzdzab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai sebagai warasatul anbiya, para habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ustadz, para ustazah, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, calon-calon haji, calon-calon hajjah, amin. Para sesepuh, para orang tua yang insya Allah saya anggap sebagai orang tua saya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, ibu-ibu, saudari-saudari hadirat, kaum muslimin wal muslimat, solihin solihat, dakirin dakirat, muallimin muallimat, muta'allimin muta'allimat, santriyin santriyat, zakirin zakirat, hadirin hadirat, jamaah majlis maulid yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus keluarga besar, guru besar kita, ulama kita, orang tua kita, almarhum almaghfurlah Bapak Ki Haji Bunyani. Kita doakan mudah-mudahan almarhum almaghfurlah diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kehilafannya, amal baik, amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
kuburnya dijadikan tempat yang terbaik, terindah, termulia, raudhah min riyadil jannah. Seluruh para staf pengajar Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Muta'allimin, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para ajengan, para ustadz, para ustazah, para pimpinan majlis taklim DKM Masjid dan Musola, para jawara-jawara yang hadir, para tokoh-tokoh yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf nama tidak tersebutkan, gelar tidak teruraikan, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena malam hari ini kita berkumpul di tempat yang baik, dalam acara yang baik, insya Allah dengan niat yang baik. Mudah-mudahan pulang dari sini membawa kebaikan dunia dan akhirat. Karena Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unun mal'unatun wa ma fiha. Dunia dan isinya itu dilaknat oleh Allah, kecuali ada 3 perkara yang dicintai oleh Allah. Apa 3 perkara yang dicintai Allah? Yang pertama adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Yang kedua wal alim, para alim ulama. Yang ketiga wal muta'allim, orang yang belajar. Yang pertama yang dicintai Allah adalah apa tadi? Lupa. Pertama apa? Zikrullah, orang yang selalu ingat kepada Allah. Itu adalah orang yang dicintai Allah. Sekarang saya tanya hadirin hadirat malam hari ini, jawab biar kompak. Apakah malam hari ini saudara-saudari semua ingat Allah atau sedang lupa Allah? Sedang ingat Allah atau sedang lupa Allah? Kalau semuanya sedang ingat Allah, maka semua yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau baca la ilaha illallah yang benar begitu tuh. Itu yang benar. Ada yang salah. Kalau salah jangan diikutin. Ini yang salah nih. Yang salah begini nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah tuh. Karena mestinya dibaca ilah, dia baca ilah, nanti artinya bisa berbeda. Betul? Jangan diikutin. Ada juga yang salah. Ini salah lagi nih. Yang kedua nih yang salah nih. Jangan diikutin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah juga tuh. Lamnya mestinya dibaca mad, tapi dibaca pendek. Yang benar ya tadi yang pertama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua ilaha, la ilaha. Tapi kalau mimpin tahlil 7 hari, 40 hari, 100 hari, jangan begitu, kelamaan. Tahlil 7 hari, 40 hari, amil bacanya begitu. Bacanya 1000. La ilaha illallah. Keburu basi itu berkat. Betul? Betul? Apa maksud saya, saudara? Para jamaah sekalian, karena tidak mungkin saya menyampaikan tanpa maksud dan tujuan. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana jalisu man dzakaroni, saya kata Allah bersama orang yang selalu ingat kepadaku. Jadi Allah selalu bersama orang yang selalu ingat kepadanya.
Allah selalu bersama orang yang selalu berzikir kepadanya. Kapan bersamanya? Dari dunia sampai akhirat, dari hidup sampai mati. Allah akan selalu bersamanya selama-lamanya, selama orang itu selalu ingat kepadanya. Amin. Itulah Allah, beda dengan makhluk. Kalau makhluk kan bersamanya sebatas waktu masih hidup doang, betul? Walaupun waktu masih hidupnya berjanji sehidup, semati, seia, sekata, senada, seirama. Kadang-kadang pura-pura mengucapkan janji setia, kadang-kadang pura-pura mengucapkan kalimat pujangga. Andai engkau jadi kumbang, aku siap jadi kembang. Andai engkau jadi sendok, aku jadi garpunya. Andai engkau jadi ikan, aku jadi kolamnya. Andai engkau jadi garpu, aku jadi sendoknya. Andai engkau jadi teko, aku jadi gelasnya. Andai engkau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai engkau jadi hidung, aku jadi upilnya. Andai engkau jadi kuping, aku jadi conge. Itu kan sebatas waktu masih hidup doang. Coba suaminya meninggal dunia, ada tuh bini yang nemenin lakinya di kuburan 2 malam aja, nggak ada, saudara. Atau seandainya bininya mati, ada tuh laki yang nemenin bininya di kuburan semalam aja, nggak ada, saudara. Artinya apa? Pertemanan manusia sifatnya sementara, temporer, tidak selama-lamanya. Beda dengan pertemanan Allah dengan makhluknya, selama-lamanya, selama manusianya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu. Pulang dari sini Allah semakin cinta kepada kita. Ini saya belum bicara maulid ini, ibarat orang bertanding nih, pemanasan dulu nih. Yang kedua, siapa orang yang dicintai Allah? Yang kedua adalah wal alim, para alim ulama. Kenapa orang alim dicintai Allah, para jamaah sekalian? Saudara, bapak ibu, para jamaah sekalian, karena jadi orang alim gak gampang. Belajar dulu, masuk dulu ke pesantren Raudatul Muta'allimin. Amin. Ini amin semua nih ya. Masuk dulu ke pesantren Raudatul Muta'allimin. Amin semua ini. Ya Robbal, baru jadi ulama. Kalau perlu ke pesantren biar lama, nggak cukup setahun, 2 tahun, saudara. Saya aja hampir 15 tahun di pondok pesantren. Kalau perlu keluar biaya dulu, saya aja puluhan juta di pesantren jamaah sekalian. Tapi alhamdulillah sekarang udah balik modal sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya jamaah sekalian, ya Rob. Jadi kayak susah jadi ulama. Kalau jadi pejabat mah gampang. Jadi pejabat modalnya 3, ganteng, populer, duitnya banyak. Jadi jamaah sekalian, betul, betul. Tapi jadi kiai nggak cukup modal ganteng, nggak cukup modal populer, nggak cukup modal banyak duit. Makanya nggak ada ngumpulin masa milik kiai. Di kampung kita kiai meninggal dunia, Pak DKM angkat bicara saudara-saudara. Di kampung kita kiai kita meninggal dunia, besok malam Jumat kita kumpul di masjid, kita pilih siapa yang pantas jadi kiai. Ada nggak? Ini tahun politik, betul? 2024 jamaah sekalian ditentukan nasib bangsa Indonesia. Amin ya Robbal, supaya mudah-mudahan jauh lebih baik daripada sebelumnya, insya. Sekarang kan ini jamaah sekalian lagi tahun politik. Kata Pak Lurah kan begitu tadi nyampe. Saya dengar aja tadi Pak Lurah itu habis maghrib, Pak Lurah nyampe, bininya nyariin, ini maulid dari maghrib sampai jam 12 ke pulang-pulang ya sekalian ya. Nih jamaah sekalian, besok kita akan pilih siapa yang pantas yang jadi wakil rakyat. Siapa yang pantas wakil-wakil rakyat kita yang membawa amanah jamaah sekalian, betul? Saya tidak mengarahkan Anda mau pilih siapa. Saya cuma ingin sampaikan, Anda harus paham bagaimana cara kita memilih. Jangankan milih wakil rakyat, kita milih buahan aja kita harus tahu caranya. Kita mau beli duren, kita tanya sama tukang duren, Bang, ini duren manis enggak nih? Jangan pakai tanya manis enggaknya. Kalau kita tahu jamaah sekalian cara milihnya, duren yang manis satu di antara cirinya adalah harumnya tercium dengan pekat. Begitu kita cium, aromanya menyengat di hidung. Satu, itu cirinya. Yang kedua, durinya tidak terlalu runcing. Itu artinya duren ini tua. Yang ketiga, tangkainya nggak gampang layu. Tandanya duren ini memang sudah waktunya dipanen jemaah sekalian. Nggak usah ragu-ragu, pilih tuh duren, bahwa duren itu layak untuk kita pilih.
Kita mau beli semangka. Semangka manis enggak nih? Kita lihat kehijauannya, pekat atau tidak warna hijaunya. Anda jangan salah paham saya pernah dagang semangka, agak. Jamaah sekalian. Kita lihat tangkainya, jamaah sekalian. Dia tua atau tidak, dia mudah layu atau tidak. Tandanya memang ini semangka itu tua. Ah, bagus nih semangka untuk kita pilih, jamaah sekalian. Itu cara milih buah saja kita ada caranya, betul? Apalagi kita memilih rakyat, wakil rakyat, saudara. Ada cara-caranya. Caranya cuma satu, lihat hubungannya saja. Hubungan kepada siapa? Satu, kalau hubungan kepada keluarganya bagus, akur, rukun, harmonis, dinamis, agamis, romantis, idealis, realistis, ah berarti bagus tuh. Sama suaminya bagus, sama istrinya akur, sama saudara-saudaranya akur. Itu calon wakil rakyat yang begitu bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Itu yang begitu calon wakil rakyat begitu pilih jangan. Pilih jangan. Karena dia sama keluarganya akur, sama istrinya bagus, sama saudara-saudaranya bersatu. Kalau misalnya ada calon wakil rakyat sama bininya aja berantem mulu. Kadang-kadang tuh wakil rakyat caleg jamaah sekarang ribut sama bininya sampai diuber-uber ke depan-depan rumah. Diuber-uber sama bininya, ditimpah pakai piring palanya, petak, diancam dari tengah rumah. Lu pulang mampus loh. Itu caleg ngempet aja jamaah sekalian. Itu calon wakil rakyat yang begitu bagus tidak? Bagus tidak? Pilih jangan. Kurang bagus, saudara. Yang kedua, lihat hubungannya dengan tetangga. Kalau sama tetangganya baik, tetangganya susah dia bantuin, tetangganya sakit dia longok, dia punya makanan dia bagi. Begitu dia mencalonkan menjadi wakil rakyat, pasti dia akan pentingkan kepentingan rakyat. Betul? Kenapa? Karena dia udah perhatian sebelum dia menjadi wakil rakyat. Dia mencalonkan yang begitu bagus tidak? Pilih jangan. Pilih jangan. Tapi kalau seandainya jamaah sekalian, sama rakyat kagak peduli, sama tetangga nggak mau tahu, tetangganya sakit dia nggak peduli, dia punya rezeki jamaah sekalian dia nggak pernah berbagi, dipinjemin duitnya nggak pernah kasih, bakhilnya setengah mati, dia mau nyalon diri jadi wakil rakyat. Saya rasa yang begitu jangankan orang lain, tetangganya aja kagak bakalan diurusin, betul? Itu yang begitu calon wakil rakyat bagus atau tidak tuh? Bagus atau tidak? Pilih atau jangan? Yang ketiga, lihat hubungannya dengan masyarakat. Kalau seandainya hubungannya sama masyarakat bagus, ada acara tahlil dia datang, ada acara hajatan dia datang, ada acara undangan dia datang, pengajian dia hadir, bagus tidak yang begitu? Mencalonkan wakil rakyat, ada harapan besar kita. Pilih jangan yang begitu. Pilih jangan. Pilih jangan. Tapi kalau ada calon wakil rakyat, dia mau nyalonin kemarin-kemarin, boro-boro dia datang, tahlil kagak pernah datang, diundang kagak pernah hadir, pengajian kagak pernah datang. Begitu mencalonkan diri jamaah sekalian jadi wakil rakyat, tahlil dari malam pertama sampai 7 hari dia nyampe. Malam 8 hari kagak ada orang, dia nyampe juga jamaah sekalian. Yang begitu pilih jangan. Pilih jangan. Bagus tidak? Gak bagus, saudara. Yang keempat jamaah sekalian, kalau kita mau pilih calon wakil rakyat, kalau kita mau pilih jamaah sekalian calon presiden sekalipun, lihat dari agamanya, hubungannya dia kepada Allah. Kalau hubungannya kepada Allah bagus, taat beribadah, baca Qur'annya fasih, ibadahnya bagus, puasa Senin Kemisnya rajin, bagus tidak yang begitu tuh? Bagus tidak? Pilih jangan. Pilih jangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Lihat saja itu jamaah sekalian, hubungan sama agamanya bagus, sama ulama dia cinta, sama habaib dia cinta, sama pesantren dia cinta, sama madrasah dia cinta jamaah sekalian. Dia siap bela ulama, dia siap bela kiai. Yang begitu bagus tidak? Sekarang saya tanya kepada para jamaah sekalian, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap bela Islam? Takbir. Kalau takbir tangannya diangkat. Takbir saya makan semangka. Siap bela ulama, siap bela Islam, siap bela kiai, siap bela habaib. Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang angkat tangan saya doakan pulang dari sini rizkinya tambah banyak. Yang angkat tangan saya doakan pulang dari sini utangnya lunas. Kalau dibayar, mau saya kasih doa supaya rezekinya tambah banyak. Ikuti saya, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu
ya wadudu agnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika am maksiatika wa bi fadlika amman siwaka. Dah baca sama-sama. Kagak gampang. Udah saya kasih yang gampang aja ya. Doa Asmaul Husna, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghaniyu As-Sakuru Al-Mughni Ar-Razzaq Al-Fattah Al-Kafi Al-Hasib Al-Wakil Al-Mu'ti Al-Mughis. Ya baca sama-sama. Nggak hafal juga, ya udah saya kasih doa yang paling gampang. Angkat tangan semua. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Tuh udah mau makan. Yang benar, yang pendek aja dah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Dah habis makan berak dari situ dah. Jadi orang yang dicintai Allah satu, para jamaah sekalian, orang yang selalu berzikir. Yang kedua wal alim, para alim ulama. Yang ketiga wal muta'allim, orang yang belajar. Pantas para jamaah sekalian, al-maghfurlah almarhum guru besar kita Ki Haji Bunyani, dia bikin pesantren, dia bikin majlis talim, dia bikin yayasan Raudhatul Muta'allimin. Mudah-mudahan nih yayasan di pesantren akan terus berkembang menjadi besar, sehingga di sini Raudhatul Muta'allimin saudara tidak hanya menjadi pertahanan umat Islam di Bekasi para jamaah sekalian, tetapi Raudhatul Muta'allimin akan menjadi pertahanan Indonesia para jamaah sekalian. Siap jaga Indonesia, siap jaga Indonesia, siap jaga Pancasila. Takbir Pancasila, ikutin. Gue juga tahu lo hafal. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Takbir. Belum pernah Mauli baca Pancasila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallu ala Nabi Muhammad. Malam hari ini kita bicara jamaah sekalian memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah garis tema menanamkan keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi mencapai tujuan dunia akhirat. Insya Maulid, ada Maulid, ada milad, ada maulud, ada muludan. Muludan saudara itu bukan bahasa Arab. Biasanya muludan itu istilah mak-mak peraji, tukang-tukang dukun beranak. Bikin acara muludan, dikumpulin tetangga, dia masak dah daging 1 kilo 2 kilo, ayam 1 ekor 2 ekor, dia masak tuh segala macam, ada emping, ada kentang segala macam, diundang. Apa dia bilang? Doain gua nih biar gua nanganin orang pada lahiran, biar pada selamat, biar pada gampang. Betul? Doa juga tuh. Bagus tidak? Bagus. Maulud artinya orang yang dilahirkan saudara. Milad hari kelahiran. Tapi kalau milad bukan buat nabi. Kalau milad buat organisasi. Kalau milad buat kita. Contoh, NU mengadakan milad. Milad buat organisasi. Muhammadiyah bikin acara milad, pakai milad saudara. Kita bikin acara milad, itu namanya milad. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan milad, bukan maulud, bukan muludan, tapi baginda Rasulullah adalah maulid. Di mana Rasulullah dilahirkan saudara? Rasulullah dilahirkan adalah di kota Mekah.
Kenapa di kota Mekah? Sekarang namanya Mekah. Kalau dulu bukan Mekah namanya. Kalau dulu namanya Bakkah. Inna awwala baitin wudi alinnas lalladzi bi Bakkah. Namanya Bakkah dulu. Bakkah itu diambil dari baka yabki bukaan. Artinya menangis. Kenapa orang kalau sudah sampai Mekah, orang kalau sudah sampai Masjidil Haram, orang kalau sudah sampai Baitullah, saudara, tidak akan ada yang mampu membendung air matanya, tidak akan yang mampu meneteskan, menahan tetesan air matanya. Ingat akan dosa, ingat akan kehilafan, sampai Rasulullah di tanah yang mulia. Apa itu? Tanah Maulid, tanah tempat Nabi dilahirkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi lahir di Mekah, wafat di Madinah, saudara. Mekah tidak begitu jauh dari Yaman. Mekah tidak begitu jauh dari negara-negara di Saudi Arabia. Mekah tidak begitu jauh dari Mesir. Mekah tidak begitu jauh dari Palestina. Tapi Mekah Madinah sudah sangat jauh dengan Indonesia. Betul? Kita aja kalau umroh udah berapa duit kita? Bisa 30 juta, 35 juta, bahkan sampai 40 juta, saudara. Betul? Mahal apa murah? Mahal. Kalau haji reguler udah 50 jutaan, 60 jutaan. Kalau haji plus sudah 250 jutaan. Mahal apa murah? Kalau haji furoda bisa 400 jutaan. Mahal apa murah? Mahal apa murah? Udah bilangnya murah aja biar rezeki kita digampangin. Haji furoda 400 juta. Mahal apa murah? Haji plus 250 jutaan. Mahal apa murah? Sombong amat. Jemaah sekalian, jauh Mekah Madinah dengan Indonesia, jemaah sekalian. Tapi kenapa Maulid nyampe ke Indonesia? Betul? Tapi kenapa sampai ada masjid di Indonesia? Tapi kenapa sampai ada hadroh, sampai ada Maulid, ada Simtud Duror dibaca, ada Sorofal Anam dibaca, ada Burdah dibaca, ada Berjanji dibaca, ada Simtud Duror dibaca. Kenapa Maulid sampai ke Indonesia? Itulah baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahayanya jamaah sekalian, sampai Syekh Ar-Berjanji sudah kehabisan kata, jamaah sekalian, untuk bagaimana mengungkapkan pujian kepada Nabi. Cuman satu kata yang paling indah dalam berjanji, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri Allah ya. Ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. Makanya Rasulullah umatnya di mana aja ada, Bapak, Ibu, Bu, masih hidup. Makanya Rasulullah umatnya di mana aja ada. Lihat Nabi Adam, tingginya Nabi Adam sampai puluhan meter, tapi umatnya Nabi Adam, jamaah sekalian, hanya beberapa orang. Itu juga daerah tertentu, India, Jeddah, Saudi Arabia. Itu umat-umatnya Nabi Adam. Kurang hebat bagaimana Nabi Adam? Nabi Musa kurang sakti bagaimana Nabi Musa? Nabi Musa kalau pakai baju, bulunya tembus ke bajunya, saking gagahnya Nabi Musa. Nabi Musa dikasih mukjizat tongkat, tongkatnya kalau dilempar bisa berubah jadi barongsai. Bagaimana kurang hebat Nabi Musa? Betul? Tapi sehebatnya Nabi Musa, umatnya cuma di Palestina doang. Lihat umat Rasulullah, umatnya di mana aja ada. Yang di Mekah umat Nabi, yang di Madinah umat Nabi, yang di Amerika umat Nabi, yang di Afrika umat Nabi, yang di Cina umat Nabi, yang di Indonesia juga umat. Cuman beda fisik doang kita. Orang Arab, orang Mekah, orang Madinah ganteng-ganteng, bewok-bewok, hidungnya mancung-mancung. Kenapa orang Mekah, orang Madinah ganteng-ganteng? Karena di Mekah, di Madinah nggak ada air, jarang. Mereka jarang mandi, makanya Allah ciptakan ganteng-ganteng. Apa tujuannya? Walaupun dia jarang mandi, dia tetap ganteng, itu maksudnya. Kalau kita kan kagak, 13 kali mandi pasti ceremot aja jam sekali. Tapi umat Nabi tuh. Amerika orangnya gede tinggi. Kenapa orang Amerika gede tinggi? Sengaja diciptakan Allah gede-gede. Kenapa? Di Amerika ada musim dingin. Di sana kalau lagi musim dingin ekstrimnya luar biasa. Makanya Allah ciptakan orang Amerika gede-gede supaya ketika musim dingin dia kagak pada mengkeret. Itu maksudnya.
Orang Afrika keling-keling, bukan hanya hitam, keling bang. Itu kalau kesorot matahari hitamnya kayak black oval aja mas sekalian. Ya Allah. Kenapa Allah ciptakan keling-keling orang Afrika? Karena di Afrika banyak macan. Kalau Allah ciptakan putih-putih lah tiap hari diubur-ubur macan dia. Makanya Allah ciptakan keling supaya macan bingung, ini orang apa batu ini ya tuh. Kan jadi selamat dia jadinya. Orang Cina matanya sipit. Kenapa orang Cina matanya sipit? Karena di Cina ada musim salju. Salju kalau kesorot matahari silaunya luar biasa. Maka untuk ngurangin silau dibikin sipit orang-orang Cina. Betul? Betul? Yang hebat ya orang Indonesia. Orang Indonesia mah yang ganteng ada, yang jelek juga. Yang mancung ada, yang pesek juga. Yang matanya sipit ada, yang belok juga. Yang bibirnya tipis ada, yang doer juga. Alhamdulillah, doer alhamdulillah. Yang penting bersyukur, saudara. Nih kalau kita mau bersyukur dari ujung rambut nih kita nih, ya Allah sempurna Pak, rambut kita nih lengkap nih manusia nih. Ini umat Rasulullah udah sempurna, dikasih rambut, dikasih kepala. Apa sebabnya? Karena kalau seandainya kepala doang kagak ada rambutnya kagak pantas kayak cilok. Ada rambut kagak ada palanya, lebih serem lagi kayak leak. Dikasih jidat, jidat terbuat dari tulang. Maaf, pantat terbuat dari daging. Apa tujuannya jidat dari tulang? Supaya gampang buat sujud. Kalau jidat dari daging, sujud lah kagak lempeng-lempeng, gial. Kenapa pantat kita dari daging? Supaya enak buat duduk. Coba kalau seandainya tulang, pantat dari tulang masuk ke masjid lah berisik, letak-letuk, lah pada pecah keramik. Betul? Betul? Turun ke bawah dikasih alis. Kan pantas manusia ada alisnya. Orang kalau kagak ada alisnya kayak kadal bang. Kadal kagak ada alisnya kan kadal. Apalagi ibu-ibu itu alis sensitif banget itu. Ya Allah, mama kalau dandanin alis, lakinya nungguin kondangan lama banget. Neng cepetan neng, ntar dulu sebelah lagi belum. Itu alis sampai melengkung bang kayak tikungan puncak. Ada yang lempeng banget kayak rel kereta. Lakinya nungguin aja, udah neng, udah nih kita udah mau besan ini, tinggal rombongan, bininya keluar, alhamdulillah bang, udah kaget lakinya, subhanallah, bini gua cakep banget, lu Wardah ngikut rombongan, begitu keluar gerimis, ditutup yang sebelah kanan, sebelah kirinya hilang, alisnya hilang sebelah aja mas ya Allah. Indonesia nih kita bersyukur nih dikasih hidung, mau mancung mau pesek, mancung yang penting hidungnya dua, pesek yang penting hidungnya dua, hidung mancung lubangnya satu kagak pantas, hidung mancung kagak ada lubangnya, gelagapan kita. Ya Allah, betul, betul. Turun ke bawah dikasih bibir, dikasih gigi, mana yang di luar, mana yang di dalam, saudara. Bibir di luar, kenapa bibir di luar? Karena untuk mengunci kita pada saat kita berwudu. Betul-betul? Ya Rob. Coba kalau seandainya gigi di luar, bibir di dalam, kayak Hanoman kita. Oh. Ya Allah, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir ya wasi'al karomi. Makanya ngomongin gigi di masyarakat Nabi ngajarin. Kadang-kadang kan di masyarakat ibu suka ngadain acara akekah. Saya ingetin, kalau laki-laki yang diakekahkan Nabi ngajarin, kalau akekah laki-laki kambingnya berapa ekor, kalau perempuan yang diakekahkan kambingnya berapa ekor. Bagiin tuh dagingnya tuh, matang boleh jamaah sekalian, mentah juga kagak apa-apa, dibagikan tuh. Silakan dibagikan. Cuman yang ingin saya sampaikan, ada dua organ tubuh binatang yang nggak boleh dimakan, hati-hati. Ada dua organ tubuh binatang kambing yang nggak boleh dimakan. Satu, kuku kambing. Dua, gigi kambing nggak boleh dimakan. Nggak boleh. Gigi kambing boleh nggak dimakan? Haram. Kenapa coba? Keras. Baik, kalau seandainya alasannya keras, sekarang bagaimana kalau seandainya ada mesin presto pengempuk gigi? Berarti kan elatnya hilang tuh Kiai. Elatnya hilang, berarti halal dong. Oh bukan saudara. Yang membuat dia diharamkan, kenapa gigi nggak boleh dimakan, kuku nggak boleh dimakan? Karena ma'an harodam, karena tidak mengalirkan darah. Gigi saya berdarah, yang berdarah giginya apa gusinya?
Gigi tidak bisa mengalirkan darah, makanya nggak boleh dimakan. Kuku saya berdarah, yang berdarah kukunya apa dagingnya? Kuku tidak bisa mengalirkan darah, daging yang bisa mengalirkan darah, maka kuku nggak boleh dimakan. Kalau tulang boleh. Mana contohnya? Sop tulang muda. Ngantri orang. Nggak ada sop gigi muda. Paling ada sop bini muda. Nah itu ya sekalian. Ya Allah, alhamdulillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari tempatnya saja sudah mulia, namanya sudah mulia, belum lagi akhlaknya, belum lagi perjuangannya, belum lagi ibadahnya. Sehingga ada sahabat nanya kepada Aisyah, ya Aisyah, saya mau tanya bagaimana akhlak Rasulullah. Dan singkat cerita jamaah sekalian, apa kata Aisyah? Khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran yang mana? Surah apa? Ayat berapa? Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nabi kalau salat khusyuk. Nabi kalau salat apa? Kalau kita bukan khusyuk, kusut. Ibu-ibu lagi salat khusyuk banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai selesai dia baca. Dia baca surah lagi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Tahu-tahu di depan paket. Berubah pikiran kita. Udah enggak khusyuk kita. Betul? Betul? Rasulullah lagi salat, Allahu Akbar. Datang Abu Lahab. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu paling benci kalau melihat Nabi lagi sholat. Apa kata Abu Lahab? Pemuda Quraisy, lihat Rasulullah lagi sholat. Siapa yang berani jeblok Rasulullah? Saya kasih 100 dirham. Ada pemuda, saya Abu Lahab, saya berani jeblok Rasulullah. Mana upahnya? Dikasih 100 dirham. Nabi lagi sholat, Allahu Akbar, dijeblok Rasulullah. Rasulullah terjatuh. Marah ke Rasulullah? Tidak, sholatnya tetap dilanjutkan. Kenapa saudara? Karena Rasulullah sholatnya khusyuk. Coba kalau kita lagi sembahyang, dijorogin bocah di depan masjid, nyungsep ke depan, marah nggak? Wah kurang ajar nih bocah ini, songong nih bocah, langsung ngeluarin jurus. Marah jemaah sekalian, betul? Nabi tidak. Kali kita dijorogin mah sakit. Kadang-kadang orang sholat cuma duit logamannya jatuh aja was-was. Ada orang duit logamannya jatuh, Allahu Akbar, logamannya jatuh doang. Dia hatinya ngomong, ya hilang dah duit gua dah. Udah gitu logamannya jatuh ngegelinding ke depan imam. Imamnya rada bengal lagi. Imam begitu lihat duit logaman, dia hatinya ngomong, emang rezeki mah kagak kemana-mana. Begitu sujud tuh duit logaman dikantongin sama imam. Yang punya logaman teriak dari belakang, imam duit saya. Kata temennya ngasih tahu sebelah kanan, sholat kagak boleh ngomong. Kata teman sebelah kirinya, sama lu juga, batal. Yang di belakang ngomong, untung gua kagak ngomong, batal semua aja. Cuma gara-gara logam. Dia sholat yang ngobrol. Tanya tuh kiai, sholat jangankan ngobrol, ngomong satu huruf aja batal. Batal tidak? Ngomong satu huruf aja batal. Nenek-nenek lagi sholat, Allahu Akbar, cucunya lewat, batal sholatnya. Padahal cuma bak doang. Makanya di sini kita ngaji jamaah sekalian. Dari mana kita mengaji? Dari peringatan Maulid baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan Rasulullah, bagaimana perjuangannya, bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Istrinya jemaah sekalian, Nabi kalau manggil istrinya selalu dengan panggilan kasih sayang, ya Humairah, wahai wanita yang memiliki pipi kemerah-merahan. Nabi punya istri namanya Aisyah, nggak pernah panggil namanya sah sendal gobok mari sah, nggak pernah. Aisyah punya suami namanya Muhammad, nggak pernah manggil namanya Mad bagi gua duit apa Mad, nggak pernah. Apa yang dipanggil ya Rasulullah, jabatannya takdim kepada baginda Nabi besar kita Muhammad. Makanya pantas kalau Nabi perintahkan adibu auladakum an salasi khisalin. Ajarkan anak-anak kalian, ajarkan wahai orang tua anak-anak kalian, ajarkan wahai guru-guru murid-murid kalian, ajarkan wahai kiai-kiai, jamaah-jamaah kalian an salasi khisalin, 3 perkara. Pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kalian. Cinta enggak sama nabi? Cinta enggak sama nabi? Enggak sama Nabi. Jangan bicara cinta kalau seandainya kita tidak melakukan yang sunnah. Karena kata Nabi, man idakhuban Nabi alaihi salatu wassalam min ghairi tibai sunnah fahuwa kadzab. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi tanpa melakukan yang sunnah, maka pengakuannya adalah dusta. Betul?
karena cinta itu singkatan CINTA, cerita indah nan tetap abadi. Itu cinta. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Sebetulnya lintah sama cinta nggak ada hubungan apa-apa itu. Kupi nabiikum, cinta sama nabi-nabi kalian. Bagaimana tandanya kita cinta kepada nabi? Al iksarus sholati alaihi, perbanyak baca sholawat. Yang kedua, wattiba'us sunnati saniyah, memperbanyak melakukan sunnah-sunnah baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa ahli baitihi, cintai ahli keluarganya, cintai dzurriyyahnya, cintai keturunannya, cintai istrinya, cintai keluarga-keluarga Rasulullah. Jamaah sekalian, jangan bilang bahwa ini kadang-kadang orang-orang sekarang ada-ada aja tes DNA lah, Habib inilah, segala macam. Jamaah sekalian, dia mengatakan wali songo lah bukan habaib. Jamaah sekalian, wali songo itu habaib. Cuma mereka dulu, kenapa mereka tidak mau dipanggil habib? Mereka tidak mau disebut habaib karena saat itu Belanda. Jamaah sekalian, kalau seandainya tahu itu adalah keturunan Rasulullah, kalau seandainya dia tahu itu adalah habib, maka pasti akan dibatasi perjuangannya. Maka sebagai siasat dalam dakwah, para wali songo yang berjuang di Pulau Jawa pada saat itu menyembunyikan kehabibannya. Untuk apa jamaah sekalian? Supaya Islam tersebar di mana-mana, supaya Islam tersebar di Republik Indonesia. Takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita diperintahkan para jamaah sekalian supaya cinta kepada Nabi, supaya cinta kepada Ahlul Bait. Saudara, yang ketiga para jamaah sekalian, supaya kita wa qiraatul Quran, cinta membaca Al-Quran. Ibu bapak yang anak-anaknya belajar nyantri di Raudatul Muta'allimin, belajar ngaji di sini, belajar fikih di sini, nahu, sorok, mantek, balaghah, arud, dan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan, kenapa? Fa inna hamalatul Quran, karena orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang menguasai Al-Quran, fa innahu dhillun, maka Al-Quran itu akan menjadi peneduh, pengayom, pelindung. Yaumala dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada naungan, tidak ada ayoman, tidak ada perteduhan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah kita bisa memperingati maulid para jamaah sekalian. Satu, kita bisa menambah cinta kepada Nabi. Yang kedua, kita bisa menambah cinta kepada dzurriyyah Rasulullah. Yang ketiga, kita bisa semakin cinta dengan Al-Quran dengan terus melaksanakan, memperbanyak membaca sholawat dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan saya ikhlas menyampaikannya, Bapak Ibu ikhlas mendengarkannya. Insya Allah menjadi ilmu yang rasikhun, menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf, sehat selalu, panjang umur, salam perjuangan, Mastura Rahili, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.